Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas mengenai demam berdarah atau DBD ini. Tadi sempat menanyakan bersama Dokter Wenti gitu ya. Gimana nih dokter untuk peningkatannya sendiri, apakah tetap stabil nih seperti tahun-tahun sebelumnya, ataukah memang ada beberapa peningkatan yang naik turun nih karena cuaca yang tidak menentu? Ya, jadi kalau biasanya peningkatan terjadi ketika musim pancaroba, artinya musim peralihan dari kemarau ke menuju musim hujan seperti sekarang ya, lagi peralihan. Nah, itu biasanya terjadi peningkatan. Kenapa? Karena peningkatan populasi nyamuknya tadi. Nyamuknya bertelur, akhirnya berkembang biak. Nah, di sana peningkatannya. Namun ketika yang ber di ujung, nanti yang hujan terus, nah itu biasanya terjadi penurunan. Berarti peralihan cuaca ya dokter ya. Baik dokter, boleh kembali Kita lanjutkan untuk menjelaskan kembali. Oke, nah kalau ini tadi batas ini ya. Oke, jadi kalau tercatat per 1 Maret 2024 terdapat hampir 16.000 kasus demam berdarah dengue di 213 kabupaten atau kota di Indonesia. Dengan angka tadi ya, 124 kematian, cukup tinggi ya. Jadi DBD ini tidak bisa disepelekan. Dan DBD ini harus terus kita informasikan atau kita sosialisasikan bagaimana pencegahannya, bagaimana mendeteksinya, lalu apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Makanya di sini lagi-lagi tidak bosan-bosannya kita ungkit lagi masalah DBD ini ya. Jadi kasus DBD tercatat terbanyak terjadi di Tangerang, Bandung Barat, Kota Kendari, Subang dan Lebak. Kalau kita lihat ini biasanya daerah-daerah yang padat penduduk ya. Karena tadi dia kan dari nyamuk ya. Jadi berpindahnya itu gampang sekali di tempat yang padat penduduk, banyak sekali penduduknya seperti itu. Oke, nah penyebarannya ini tadi ya, Aedes aegypti ini si nyamuknya, nyamuk vektor utamanya yang paling sering melakukan penularan virus dengue. Bukan nyamuk penyebabnya, tapi nyamuk ini adalah pengalihnya atau penularnya seperti itu ya. Kemudian lingkungan tropis. Jadi demam berdarah dengue lebih umum di daerah tropis dengan musim hujan yang lebat tadi ya. Kemudian populasi nyamuk. Tentu saja penyebarannya akan semakin tinggi apabila populasi nyamuknya meningkat. Nah, ini kalau kita lihat ini genangan-genangannya ya. Nyamuknya tadi akan tergenang di tempat atau di daerah air yang bersih. Jadi bukan yang di tempat sampah ya, bukan yang di tempat-tempat jorok, malah tempat-tempat yang bersih. Jadi kalau tempat bersih apa yang harus dilakukan nanti akan dijelaskan sama Dokter Lisda, mungkin pencegahannya ya. Kemudian kalau kita lihat penyebabnya itu adalah si virus dengue tadi yang termasuk dalam genusnya Flavirus ya. Ini nice to know-nya aja sebenarnya ya. Nah, dia juga terdapat 4 serotype. Jadi virusnya itu berbeda-beda. Jadi kalau udah kena, apa bisa kena lagi, Dok? Bisa ya. Tergantung lihat kita apakah dia den 1, den 2, den 3 atau den 4 ya. Dia ada 4 serotype yang berbeda. Nah, si manusianya ini tadi merupakan si hostnya, sedangkan si nyamuk adalah si penularnya atau vektornya ya. Jangan dibilang nyamuknya yang punya penyakitnya, tidak ya, tapi nyamuknya memang akan menularkan ke manusianya. Tapi apakah bisa dari manusia ke manusia? Tidak ya, dia berbeda dengan COVID. Kalau COVID kan bisa langsung dari manusia ke manusia, dia harus melalui si nyamuk tadi. Dan nyamuknya pun Aedes aegypti atau nyamuk Albopictus tadi ya. Nah dokter, itu tadi ada 4 jenis virus ya tadi sempat dijelaskan. Itu apa sih bedanya mungkin dari 1, 2, 3, dan 4 itu? Ya, ini kalau mau lihat perbedaannya nanti itu paling dari gejalanya. Biasanya kalau sudah yang pertama tidak terlalu berat, ketika yang terkena yang serotype kedua biasanya akan lebih berat. Seperti itu aja biasanya. Baik. Dan ini harus dilakukan pemeriksaan penunjang ya untuk mengetahui serotype-nya. Baik dokter. Oke, nah ini nyamuknya tadi ya. Jadi nyamuknya itu kalau kita lihat ukurannya, kalau si Aedes aegypti ini ukurannya sedang, bisa tergolong kecil kadang. Jadi kadang nggak aware ya sama nyamuknya. Terus kalau diperhatikan dia ada bintik-bintik putihnya
ya, atau loreng-loreng putih di tubuh dan kaki tungkainya. Kemudian dia bersarang dan bertelur di tempat gelap dan lembab yang genangan airnya bersih ya. Contohnya di mana? Di misalnya kaleng bekas atau di bak mandi yang tidak ditutupin, jadinya kan itu airnya bersih ya. Nah dia gelap kan, kalau kamar mandi kan biasa kita akan matikan lampu seperti itu ya. Jadi di genangan-genangan air ya. Lalu penyebarannya di tempat yang padat penduduk tadi ya, dan dibawa oleh si nyamuk betina biasanya. Jadi khusus Aedes aegypti itu nyamuk betinanya yang akan menularkan virus dengue-nya tadi. Nah, ini ada juga albopictus. Nah, dia biasanya di daerah nyamuk kebun kalau dibilang ya. Jadi di tumbuh-tumbuhan ya. Dia biasanya bersarang dan bertelur di kebun atau perkarangan rumah ya. Itulah yang membedakannya. Tapi kalau kurang lebih bentuknya hampir sama sih, ada bintik-bintik putihnya, loreng-lorengnya ya. Seperti itu. Nah, ini dia. Penularan DBD umumnya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, meskipun juga dapat oleh Aedes albopictus tadi ya, antara dua itu. Tapi memang paling sering si Aedes aegypti ya. Kemudian nah, seseorang yang di dalam darahnya, jadi manusia, si hostnya tadi manusia kan, manusia yang memiliki virus dengue tadi bisa di dalam darahnya itu akan bertahan selama 4-7 hari. Jadi ketika dia masuk si virus dengue, dia akan bertahan selama 4-7 hari. Jadi kalau ada nyamuk masuk menggigit dia, nah masih ada tuh dalam waktu 4-7 hari itu. Jadi bisa menularkan. Makanya kalau ada kasus DBD nanti akan ditelusuri daerah-daerah sekitarnya. Karena tadi berkaitan dengan padat penduduk tadi, dan dia masih bertahan virusnya itu 4-7 hari ya. Bila penderita DBD digigit nyamuk penular, maka virus dalam darah akan ikut terisap masuk dan ke dalam lambung nyamuk. Ya, ketika dia mengisap manusia lainnya lagi, si virusnya tadi akan masuk juga ke dalam tubuh manusia. Kira-kira 1 minggu setelah mengisap, darah penderita nyamuk tersebut siap menularkan kepada orang lain. Ya, virus ini akan tetap berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya. Ya, seperti itu. Oke, nah ini cara penularannya ya. Gigitan nyamuk Aedes aegypti yang dominan pada nyamuk betina. Kemudian daerah tropis atau subtropis di tempat penampungan air bersih. Itu adalah tempat berkembang biaknya si nyamuk tadi. Kemudian mencari mangsa pada pagi dan sore hari. Nah, ini yang membedakan dengan nyamuk-nyamuk lainnya. Jadi si Aedes aegypti ini dia memang akan menggigit pada pukul 9 sampai 10 Pak, atau jam 16 sampai 17. Jadi kerjanya si nyamuk betina ini dia keluarnya di siang sama di sore hari. Makanya yang paling sering biasanya kena ini anak-anak wanita. Kenapa? Karena prevalensinya mereka di rumah jam-jam segitu kan. Sedangkan kalau yang untuk laki-laki biasanya pekerja, dia akan mondar-mandir, banyak aktivitas. Nah, sedangkan yang di rumah ini kan nyamuknya di tempat yang bersih, biasanya di lingkungan rumah. Maka lebih sering menyerang anak-anak dan lansia ataupun wanita dewasa. Oke, siklus hidupnya ya. Jadi ketika dia bertelur, dari telur sampai dewasa itu 10-12 hari. Jadi jentik-jentik nyamuk, kalau kita sering ada dulu iklan kan, 3M katanya kan, jangan lupa membersihkan jentik-jentik nyamuk. Nah, itu di tempat yang bersih, biasanya di gentong air atau di penampungan air. Nah, itu jentik-jentiknya sampai menjadi dewasa itu 10-12 hari. Kadang jentik-jentiknya ini nggak kelihatan, itu yang masalahnya ya. Apalagi kalau musim penghujan seperti ini kan, kita ada yang daerah-daerah tertentu menampung air nih. Nah, itu jadi wadah sekali untuk berkembang biaknya telur Aedes aegypti. Yang nanti ketika mau musim kemarau lagi, dia akan semakin banyak ya. Makin banyak. Kemudian umur nyamuk betinanya bisa 2 minggu sampai dengan 3 bulan ya. Kemampuan terbangnya 40 sampai 100 meter. Jadi nggak terlalu tinggi banget, tapi dia akan bisa berpindah-pindah. Ya, bisa berpindah-pindah. Setelah menggigit manusia, kurang lebih 3 hari akan bertelur kurang lebih 100 butir. Jadi banyak sekali memang calon-calon nyamuk Aedes aegypti dewasa lainnya nantinya. Dalam 2-3 hari akan menjadi jentik, 4-9 hari menjadi kepompong seperti di gambar ini ya, mungkin nggak terlalu jelas, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kepompong, kemudian 1-2 hari menjadi nyamuk dewasa yang siap menggigit manusia. Benar sekali, jadi cukup bahaya ya. Mungkin hal-hal yang kita pikirkan sedikit sepele gitu ya dok ya, tapi ternyata bahaya gitu ya. Nah kalau untuk
untuk menghindari gitu? Bagaimana ya dok? Karena kan bisa dikatakan ya rumah pasti bersih gitu ya. Air juga di rumah pasti bersih gitu. Bagaimana nih untuk mencegahnya sendiri? Mungkin sekilas saja ya, karena mungkin lebih rinci nanti sama dokter Lisda. Biasanya kita sarankan satu, kalau ada genangan air itu ditutup. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau punya bak mandi, itu bak mandinya harus tertutup. Tapi kalau misalnya ada genangan air kayak kaleng-kaleng kosongnya ngapain kan dikumpul-kumpulin gitu kan, itu harus dibersihkan. Jadi jangan ada genangan air yang tidak diperlukan. Kalau kayak di kamar mandi, jangan lupa tutup bak mandinya atau diberikan juga serbuk abate biasanya ya. Seperti itu. Terus jangan lupa menjaga lingkungan ya, pakai kelambu, bisa pakai lotion ya, apalagi kalau memang daerahnya atau rumahnya itu banyak nyamuknya. Baik. Oke, ini masa inkubasinya ya. Jadi DBD itu 4 sampai 7 hari atau bahkan 3 sampai 15 hari sesudah masa tunas. Selama 3 sampai 15 hari orang yang tertular dapat mengalami penyakit ini dalam 4 bentuk ya. Jadi yang pertama ada abortif, ada klasik, ada hemorrhagic dan shock syndrome. Jadi yang hemorrhagic fever atau shock syndrome ini adalah yang kita bilang DBD. Kalau ke atas itu bentuknya baru demam Dengue. Ya. Jadi perbedaan demam Dengue dan demam berdarah itu di gejalanya. Kenapa? Karena manifestasi klinisnya sudah berbeda. Baik, jadi bisa dikatakan awalnya itu hanya demam biasa ya dokter ya, sampai dia bisa jadi dia bakal jadi semuanya jadi DBD atau memang ada beberapa yang mungkin tidak jadi nih sampai ke DBD. Tahan dulu dokter, nanti setelah jeda pada berikut ini tetap di Dokter Kita.